Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat dimanapun ibu dan bapak guru berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang guru dan pendidik. Saya Satria Ramadan, guru di SMP Negeri 6 Nabire, Provinsi Papua Tengah. Nah, pada video kali ini cukup menarik karena saya akan menggambarkan diri saya sebagai guru penggerak nantinya ke depan seperti apa. Tentunya melalui kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dalam penerapan nilai-nilai guru penggerak yang sudah dipelajari. Pemaparan ini sebagai demonstrasi kontekstual pada modul 1.2 sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Pertama, kita bahas dulu apa itu nilai. Nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Artinya, kita sebagai guru penggerak atau dalam hal ini sebagai pemimpin pembelajaran wajib mempunyai nilai yang dijadikan standar dalam setiap langkah yang akan diambil dalam proses pembelajaran maupun lingkungan sekolah. Kehadiran nilai-nilai tersebut sangat membantu seorang guru dalam mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi atau masalah atau sebagai bahan evaluasi ketika membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Contoh, guru yang menemukan ada anak yang datang terlambat. Jika guru tidak mempunyai pegangan nilai tertentu, maka tindakan yang diberikan kepada anak bisa saja keliru dan tidak sesuai. Nah, sebagai guru penggerak nantinya, setidaknya ada 5 nilai yang perlu dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja nilai-nilai tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Berpihak pada murid. Berpihak pada murid sebenarnya nilai yang telah dikupas tuntas sebelumnya di modul 1.1 sebagai filosofi utama dari Ki Hajar Dewantara. Nah, nilai ini mensyaratkan guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid terlebih dahulu. Artinya, seorang guru harus memegang kuat nilai ini dalam setiap langkah yang akan diambil, baik itu dalam kelas maupun di luar kelas, yang mana menggeser dahulu kepentingan diri sendiri dan pihak lain, melainkan melihat dari sudut pandang, sudahkah langkah yang saya ambil ini sesuai dengan kepentingan murid. Guru penggerak yang memiliki nilai ini akan selalu berpikir mengenai pertanyaan-pertanyaan utama yang mendahulukan muridnya, seperti apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini lebih baik, atau bagaimana agar anak-anak saya dapat pembelajaran yang bermakna dan membekas, atau mungkin bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan pembelajaran yang mereka idamkan. Bagaimana dengan murid yang belum belajar atau sekedar bertanya apa yang akan dipelajari murid nantinya. Nilai yang kedua yaitu mandiri. Nilai mandiri ini secara sederhana menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat dengan kesadaran penuh. Hal ini juga berarti sebagai guru harus turut aktif turun tangan dalam setiap aksi yang menuju proses perubahan positif dengan mengambil tanggung jawab. Nilai ini juga memampukan seorang guru untuk termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas atau pihak lain karena sudah ada sikap kemandirian dari dalam dirinya untuk mengembangkan kompetensinya. Nilai reflektif. Sikap reflektif adalah selalu melihat kembali atau bercermin terhadap apa yang sudah dilakukan untuk mendapatkan hal baru yang bermanfaat. Di sini sebagai guru penggerak diharapkan kita senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling kita, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, dan produktif. Guru penggerak memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya sendiri, menuntun murid, dan sesama rekan sejawat dalam menangkap pembelajaran positif sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Refleksi yang baik dapat mengubah pengalaman menjadi potensi terbaik ke depannya. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Sederhananya, sebagai guru penggerak berprinsip bahwa semua hal untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak akan maksimal tanpa bantuan dari pihak lain. Untuk itu diperlukan nilai kolaboratif dalam diri seorang guru. Guru sangat memperhatikan pentingnya saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Contoh, orang tua, murid, dan komunitas-komunitas yang terkait. Seorang guru yang mempunyai nilai kolaboratif yang baik akan selalu berusaha untuk merangkul, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan saling memiliki. Dan nilai yang kelima adalah inovatif. Guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Sebagai guru yang inovatif, pandai melihat peluang untuk mencari solusi dari permasalahan pendidikan yang saat ini memang sangat kompleks. Guru yang inovatif pantang menyerah untuk membuat kebaruan-kebaruan,
mencari solusi, serta mampu melihat persoalan-persoalan demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu kira-kira bagaimana wujud pengamalan nilai-nilai guru penggerak tersebut dalam kegiatan kita sebagai seorang guru? Berikut kegiatan yang saya sudah dan akan lakukan maupun ditingkatkan lagi ke depannya. Menjadi guru yang berpihak kepada murid. Melakukan variasi dalam mengemas proses pembelajaran, misalnya dengan variasi model, penggunaan teknologi, atau sekedar membawa anak belajar di alam atau lingkungan sekolah. Selalu melihat kebutuhan belajar murid dengan asesmen awal agar dapat menyesuaikan proses pembelajaran. Asesmen awal menjadi modal utama yang paling penting bagi guru untuk membuat keputusan apa yang akan diberikan kepada muridnya di dalam kelas. Yang ketiga, meningkatkan diferensiasi dalam pembelajaran agar murid merasa menjadi bagian dalam pembelajaran dengan adanya ruang dan kesempatan bagi mereka untuk mengekspresikan dirinya. Menjadi guru yang mandiri, aktif dalam mengikuti kegiatan dalam pengembangan kompetensi dan keprofesian seperti webinar, workshop, BIMTEK, atau kegiatan yang dapat menunjang untuk meningkatkan kualitas guru baik secara daring maupun tatap muka. Aktif dalam mengikuti kompetisi yang berhubungan dengan pendidikan dan dampaknya berkelanjutan, artinya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sekolah khususnya dalam proses pembelajaran. Menjadi guru yang reflektif, memanfaatkan hasil observasi kinerja sebagai landasan dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran atau sebagai bahan refleksi. Memperbanyak asesmen formatif dalam proses pembelajaran sebagai upaya perbaikan pembelajaran yang berkelanjutan baik dalam satu topik maupun satu tujuan pembelajaran. Jadi guru yang kolaboratif, mengoptimalkan komunitas belajar sekolah sebagai penggerak dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, tanggung jawab kolektif, dan berorientasi pada hasil belajar murid. Bersama guru mapel lain saling berkolaborasi pada satu topik yang saling berhubungan sehingga murid akan lebih kaya akan pengalaman belajarnya. Menjadi guru yang inovatif, merencanakan P5 dengan analisis masalah yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah dan bersama-sama mencari solusinya agar P5 lebih bersifat inovatif dan kontekstual. Membuat berbagai konten edukasi yang bermanfaat dengan memanfaatkan teknologi digital agar lebih berdampak pada murid dan rekan guru lain lebih luas lagi. Sekian dari saya, mari bersama-sama menjadi guru yang memegang nilai-nilai positif agar lebih berdampak pada murid, rekan sejawat, dan lingkungan sekitar kita. Semoga bermanfaat. Saya Satria Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.